Misteri adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang terselubung, sesuatu yang tertutup, bahkan sesuatu yang sangat rahasia. Hidup ini sebuah misteri, Bapak Ibu Saudara kasih. Ayo menggambarkan hidup ini seperti uang yang sebentar nampak, kelihatan, tetapi ketika matahari itu mulai bersinar, uang itu akan hilang, embun itu akan lenyap. Itulah kehidupan saudara Tuhan. Dan pemazmur juga mengungkapkan, Yesaya menceritakan bahwa hidup manusia itu seperti bunga rumput yang sebentar mekar, tetapi tidak lama kemudian layu dan lenyap. Itulah kehidupan manusia, dan semua yang ada dalam dunia ini tidak kekal, tidak ada yang abadi. Dan pengkhotbah mengungkapkan adalah sebuah kesia-siaan. Itulah kehidupan yang disebut sebuah misteri. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, dan segala sesuatunya hanya sementara. Tetapi oleh kekuatan kuasa firman Tuhan, kita diajar oleh Tuhan, kita dididik oleh Tuhan untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti tentang misteri kehidupan. Bahkan oleh kekuatan kuasa firman Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban misteri. Kita dipercaya oleh Tuhan, diberitahu oleh Tuhan tentang makna, arti sebuah kehidupan. Meskipun secara umum bagi setiap manusia hidup ini misteri, tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan mengakhiri hidup ini. Tetapi di dalam Yesus Kristus, hidup ini sebuah yang sangat berarti. Mari kita akan lihat jawaban-jawaban melalui firman Tuhan, saudara Tuhan. Satu, apa kata firman Tuhan tentang kehidupan ini? Apa kata firman Tuhan tentang misteri ini? Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ini sebuah jawaban saudara Tuhan. Mari kita akan melihat. Kita Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh apa, saudaraku? Hati yang bijaksana. Yang pertama, ayat yang ke-12 bagian A ini bicara tentang hidup yang penuh dengan misteri. Kita bisa membandingkan dulu di dalam ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Ini sebuah jawaban. 3, 2, 1. Masa hidup kami berapa, saudaraku? 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa, saudaraku? 80 tahun. Dan kebanggaannya, kemegahannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami apa, saudaraku? Melayang-layang. Jadi kitab pengkhotbah, kitab Mazmur, kitab Ayub, Yesaya, diteguhkan lagi Yakobus, meneguhkan tentang sebuah kesia-siaan hidup ini. Hanya sementara berlalu dan lenyap. Kekuatan seseorang 70, 80, kelebihannya itu adalah anugerah Tuhan. Kesusahan, kesulitan, dan penderitaan. Itu sebabnya kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita akan mendahului keluarga kita, tidak ada yang tahu pasti. Bahkan untuk mati pun saudara Tuhan tidak tahu bagaimana dengan cara seseorang bisa meninggal. Ada banyak cara orang bisa meninggal. Beberapa bulan yang lalu ada jemaat kita di sini, Ibu Kani, saudara Tuhan. Dia seorang wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang gigih. Meskipun dia berkali-kali harus masuk rumah sakit, harus operasi dan lain sebagainya, dia lakukan. Dan dia juga mengukur, menjaga ketat untuk makanannya, segala sesuatu dalam kehidupannya. Kasihnya, cintanya kepada Tuhan juga luar biasa. Tetapi Tuhan panggil dia dengan cara yang sangat sederhana
umurnya pun belum 70 tahun, apalagi 80 tahun. Masih 50 tahun sekian atau 60 tahun kurang sudah dikasih dengan mati yang sangat sederhana. Karena apa matinya saudaraku? Masih ada yang ingat? Lelekan untuk palsu. Jadi dia punya gigi itu lebih dari satu palsu giginya. Lalu dia sangat sudah dikasih Tuhan. Dan giginya itu masuk ke leher, bahkan sampai masuk ke dalam paru-paru. Dia masuk ke rumah sakit sekitar jam 7 sudah dikasih Tuhan. Dan jam 8-an kurang lebih meninggal, hanya 1 jam. Dan ketika di rongsennya belum keluar atau hasil dari rongsen itu belum diketahui sudah meninggal. Dan setelah rongsennya itu diketahui, ternyata giginya yang ketelan tadi masuk menyumbat paru-paru, menutup paru-paru, dan dia meninggal. Sangat sederhana, sangat tidak masuk akal, dan sesuatu yang sangat mudah. Itu sebuah gambaran bahwa hidup manusia ini tidak ada yang bisa prediksi, tidak ada bisa yang tahu, dan umur itu tidak menentukan seseorang kapan dan bagaimana akan dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kita masih ada, kita menggunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan gunakan waktu yang ada ini sebaik-baik mungkin. Lalu apa kata firman Tuhan tentang kehidupan tadi? Yang pertama kita sudah membaca sebagai Tuhan. Hidup ini singkat dan penuh dengan misteri. Itu sebabnya yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 bagian B ini bicara tentang hikmat kebijaksanaan yang mampu memecahkan misteri kehidupan. Jadi tadi kita belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 sebagai doa kita kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang mengerti, yang mengetahui tentang kehendak rencanamu, agar hari-hari yang ada ini kami lakukan, kami gunakan sebaik mungkin. Mengasihi, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi, mencintai keluarga dengan sungguh-sungguh, mengasihi, mencintai komunitas kita dengan sungguh-sungguh. Kalau segala sesuatu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita pula akan menuainya segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh pula. Nah, kita akan melihat di sini membandingkan dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan orang-orang bijaksana akan apa saudaraku? Bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi di sini kebijaksanaan, pengertian akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan, itu yang mampu kita bisa memecahkan misteri kehidupan. Lalu apa nasihat firman Tuhan buat kita? Nasihat firman Tuhan buat kita adalah Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Kita baca dulu nasihat firman Tuhan buat kita. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-16, 3, 2, 1. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat apalagi saudaraku di sini kembali pengertian, hikmat, kebijaksanaan. Kata firman Tuhan lebih berharga daripada mendapatkan perak. Kenapa? Ini diteguhkan dengan Salomo. Ketika Salomo berdoa kepada Tuhan, dia tidak meminta emas dan perak, dia tidak meminta uang, dia tidak meminta kekayaan sudah kasih Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, doanya, Tuhan berikan kepadamu hati yang mengerti akan Engkau, hikmat kebijaksanaan, agar aku boleh keluar masuk di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah bangsa, dengan hikmat daripada Tuhan memimpin bangsa. Itu doa Salomo saudara Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Tuhan menjawab doa Salomo, memberikan kepada Salomo hikmat kebijaksanaan, pengertian yang melebihi emas dan perak, sehingga Salomo dikenal seorang raja yang sangat bijaksana. Dia bisa
memperhatikan, dia bisa menyelesaikan masalah, kesulitan dengan bijaksana, sampai hikmat kebijaksanaannya itu didengar oleh Ratu Seba. Dan Ratu Seba datang kepada Salomo dengan membawa pundi-pundi, membawa pisungsur, membawa persembahan, membawa tanda mengasihi Tuhan, kasihnya yang begitu luar biasa, karena kemasyuran, karena hikmat Salomo yang membawa emas kasih Tuhan, membawa persembahan yang begitu luar biasa, sehingga emas perak itu datang dari negeri Seba. Oleh karena Tuhan yang menggerakkan Ratu Seba. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ini mengajarkan kepada kita, ini memberitahukan kepada kita, memiliki hikmat kebijaksanaan itu lebih daripada memiliki emas dan perak. Karena dengan hikmat kebijaksanaan itu akan membuat kita berkarya, akan membuat kita berkarir, akan membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan mendatangkan berkat dengan luar biasa. Jadi yang mula-mula Allah selalu bicara hal-hal yang rohani. Kalau Tuhan berkati rohani kita, pasti jasmani akan mengikutinya. Amin. Kalau Tuhan menolong rohani kita, iman kita kuat di dalam Tuhan, pengertian kita tentang Tuhan luar biasa, hal yang jasmani itu menjadi bonus dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, carilah dahulu apa saudaraku? Kerajaan surga serta kebenarannya, maka apa saudaraku? Sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi meskipun tidak kita minta, meskipun kita tidak berdoa tentang uang, tentang karir, tentang pekerjaan, tapi kalau hidup kita mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, mengutamakan hal-hal yang rohani tentang Tuhan, yang jasmani itu menjadi bagian Tuhan untuk kita. Jadi sungguh luar biasa. Mari pagi hari ini kita mau memiliki hikmat daripada Tuhan, karena hikmat itu mampu memecahkan misteri kehidupan ini. Bukan hanya kita mampu memecahkan misteri, tetapi dipercaya oleh Tuhan untuk kita diberi kepercayaan, menanggung, menerima rahasia Tuhan yang tertutup, yang terselubung bagi banyak orang, tetapi diberitahukan kepada kita supaya kita memperoleh jalan-jalannya Tuhan. Dan tadi di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat 3 tadi, sehingga kita bisa memberitahukan jalan Tuhan kepada orang lain. Itulah panggilan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan melihat contoh beberapa contoh orang-orang yang memiliki hikmat kebijaksanaan, yang akhirnya dipercaya oleh Tuhan untuk menerima misteri kehidupan, untuk menerima segala sesuatu yang selalu terselubung, tertutup bagi orang secara umum, tetapi diberitakan kepada Tuhan. Yang pertama adalah Nuh. Berkali-kali saya katakan, Nuh adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, sehingga dia dipercaya oleh Tuhan dan kasih Tuhan. Waktu dunia ini pernah dimusnahkan dengan air bah, Nuh adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang mampu menerima misteri daripada Tuhan. Tuhan berkata, aku ingin memusnahkan dunia ini dengan air bah. Buatlah kapal supaya engkau dan keluargamu selamat. Sungguh dasar luar biasa mereka Tuhan. Nuh melakukan itu semua dan Nuh selamat. Yang kedua contoh adalah Abraham. Kita mengambil contoh-contoh dalam Alkitab karena itu sesuatu yang sangat akurat sudah kasih Tuhan. Abraham juga seorang sahabatnya Tuhan yang hidup mengambil dan menerima misteri kehidupan ini. Tuhan pernah berkata ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan itu diberitahukan oleh Tuhan kepada Abraham. Abraham ingat keluarganya dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan kau musnahkan, di sana ada keponakanku, di sana ada keluargaku, selamatkan mereka. Saudara kasih Tuhan, itulah doa-doa daripada Abraham. Dan contoh yang lain adalah Maria dan Yusuf. Maria menerima misteri Tuhan di
di mana Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan harus menamai dia Yesus. Dialah juru selamat. Itu semua misteri dari Tuhan diterima oleh Yusuf. Yusuf ingin menceraikan Maria dan Allah berkata kepada Yusuf, jangan kau ceraikan. Bayi yang dikandungnya itu adalah dariku, dari Roh Kudus, dari kasih Tuhan. Dan kedua orang ini menerima misteri Tuhan dan benar mereka dipakai untuk menyelamatkan dunia. Lalu yang terakhir adalah kita, gereja Tuhan. Gereja Tuhan, kita adalah generasi terakhir, pemegang tongkat estafet terakhir. Setelah kita tidak ada lagi generasi yang lain. Kita adalah generasi terakhir, pemegang tongkat estafet. Jadi kalau kita dipercaya oleh Tuhan menerima misteri, mengemban misteri kehidupan ini, diberitahukan, diajarkan kepada orang lain, dan itu sesuatu yang dasar, sesuatu yang luar biasa. Mari kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan. Bagaimana kita nanti akan bisa memecahkan misteri. Kita akan lihat dulu sebelumnya 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah sebuah misteri yang terjadi dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Dan kita adalah generasi terakhir untuk menerima misteri itu. 3, 2, 1. Tetapi seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah apa saudaraku timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk siapa saudaraku? Kita yang mengasihinya. Amin. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam pikiran kita, tumbuh dalam hati kita, itu sebuah misteri sudah kasih Tuhan. Dan itu akan diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui di dalam kehidupan kita. Pasti akan ada jalan untuk terbuka. Mungkin kita pernah ditipu, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang buruk, tapi pada endingnya Tuhan singkatkan semuanya dan beritahukan kepada kita semua, dan akhirnya segala sesuatunya terbuka. Itu cara-cara Tuhan untuk benar-benar melakukan, menggenapi firman-Nya buat kita. Mari ayat yang ke-10 kita akan lihat, ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh apa saudaraku? Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan apa saudaraku? Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Katakan amin. Manusia terdiri dari 3 dimensi. Tubuh ini yang mati, lenyap. Kalau jiwa, intelektual kita, pemikiran kita juga akan lenyap dengan matinya tubuh kita. Tetapi roh yang kekal, yang tidak bisa mati, itu yang kembali kepada Tuhan. Dan Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah roh. Itu sebabnya kalau kita ingin mengetahui isi hati Tuhan, maka roh kita, roh manusia ini yang telah dikuduskan, disempurnakan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, itu akan menembus dimensi ilahi, dan inilah yang akan menerima perkara-perkara ajaib bersama Tuhan. Jadi ini perlu dilatih mereka Tuhan. Kepekaan kita, hidup kita secara rohani perlu dilatih untuk kita bisa mengerti, memahami apa kata Tuhan. Jadi tentang Tuhan tidak bisa kita pahami dengan lahiriah kita, dengan tubuh jasmani kita. Kita hanya bisa memahami tentang apa yang Tuhan mau dengan manusia roh kita. Dan roh kita ini yang menyelidiki hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Mari kita akan lihat bagaimana kita bisa memecahkan misteri kehidupan. Yang pertama, untuk kita bisa memecahkan misteri kehidupan, syaratnya adalah percaya kepada firman Tuhan. Ini harus. Kenapa? Apa yang kita percayai itu yang terjadi, kata firman Tuhan. Kalau kita percaya hal-hal yang positif, kita
itu pula yang terjadi atas kehidupan kita. Jadi apa yang kita percayai, apa yang kita imani, itu yang terjadi dengan Tuhan. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami hal yang luar biasa. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11, 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui apa saudaraku, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa saudaraku? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ada harapan, ada masa depan untuk kehidupan kita, untuk anak-anak kaum muda. Meskipun sekarang kita masih ada di masa pandemi, kalian yang lulus kuliah mungkin belum bisa bekerja karena situasinya yang tidak menentu. Jangan khawatir, engkau ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Engkau ada dalam rancangan Tuhan. Ada harapan, ada masa depan, ada terobosan, ada jalan. 1000 macam cara Tuhan bisa memberkati kita, bisa menggerakkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk membuka jalan, untuk memberkati, untuk menolong kita sebagai kasih Tuhan. Jadi mari kita mau menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan benar-benar ada masa depan. Jadi sungguh dasar luar biasa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memecahkan misteri? Yang kedua adalah taat pada firman Tuhan. Ini adalah harus, sebuah keharusan. Nuh dipakai oleh Tuhan untuk memecahkan misteri karena dia taat. Abraham dipakai oleh Tuhan. Ketika itu Abraham dipanggil untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, dari budaya adat istiadat yang tidak percaya dan menyembah Tuhan, untuk meninggalkan tempat, untuk meninggalkan sanak keluarganya, menuju ke suatu tempat yang belum diberitahu tempat itu. Apa yang dilakukan oleh Abraham ketika mendengar menerima firman Tuhan? Taat. Kuncinya taat. Maria dan Yusuf saya kasih Tuhan untuk menerima misteri kehidupan yang besar. Kuncinya taat. Kenapa? Karena kalau tidak taat tidak mungkin. Maria dan Yusuf belum pernah melakukan hubungan biologi antara laki-laki dan wanita. Tetapi Tuhan berkata, Maria akan mengandung. Itu tidak masuk akal, dan itu tidak bisa diterima secara medis dari kasih Tuhan. Tetapi karena Maria Yusuf taat, percaya, dan itu bisa terjadi. Jadi sesuatu yang luar biasa. Gereja Tuhan, kita dari kasih Tuhan akan menerima, akan dipakai oleh Tuhan hidup kita kalau kita mau taat. Dan teladan kita adalah Yesus Kristus. Yesus taat. Kita pilih dimengungkapkan sebagai manusia, bahkan sebagai Allah. Dia taat 100%, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi kuncinya adalah taat. Ketika kita mentaati firman Tuhan, kita akan mampu memecahkan misteri kehidupan ini. Kita baca dulu Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-57. Mazmur 119 ayat 57, 3, 2, 1. Bagianku ialah apa saudaraku? Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang kepada firman-firman-Mu. Taat saudara Tuhan. Orang yang taat meskipun melewati badai. Taat dalam olokan, dalam ejekan, dalam penolakan dari kasih Tuhan. Dia tetap taat. Abraham taat. Maria, Yusuf, ada banyak tantangan, persoalan. Ketika ia melahirkan bayi Yesus, dia harus pindah kembali dari Bethlehem, menyingkir ke Mesir. Karena bayi-bayi yang lahir 22 tahun ke bawah harus dibunuh oleh Raja Herodes. Sehingga Maria pun kembali mengungsi. Taat
terakhir kita gereja Tuhan, orang percaya, kuncinya taat. Masuk akal tidak masuk akal, taat. Firman Tuhan banyak tidak masuk akal, tetapi karena ketaatannya, diselamatkan dengan keluarganya dari banjir. Kita juga melihat lagi sebagai Tuhan, firman Tuhan ini memberi banyak contoh ketaatan. Yang terakhir firman Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita bisa menerima atau kita bisa memecahkan misteri sebagai Tuhan. Yang terakhir, tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Artinya apa? Kuat, tegar, tangguh. Orang yang cengeng, orang yang lemah, yang mudah putus asa, dia tidak akan berhasil baik dalam dunia pendidikan, baik dalam karir, baik dalam Tuhan. Kalau kita lemah, kita cengeng, mudah putus asa mereka Tuhan. Orang yang putus asa itu cenderung mencari pembenaran atas diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Bahaya orang yang putus asa. Dan orang yang putus asa, dia tidak tegar, dia tidak bisa sukses, dia tidak bisa berhasil di dalam dunia pendidikan, di dalam karir, bahkan di dalam Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar. Kita baca dulu dari kasih Tuhan sebagai ayat terakhir kita, Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ini yang membuat kita kuat. Ini yang membuat kita tegar. Ini yang membuat akhir ending dari sebuah perjalanan kita pasti baik. Amin. Pasti ada akhir yang baik. Dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap keluh kesah kita, dalam setiap penderitaan, dalam setiap tangisan, dalam setiap jatuh bangun, terjungkal-jungkal kita sekalipun, endingnya adalah rancangan Tuhan indah dan baik buat kita. Mari kita perlu semangat, menyemangati diri kita sendiri, baru kita menyemangati orang lain. Orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang tangguh, sehingga dialah orang-orang yang akan sukses berhasil, baik secara jasmani, terlebih secara rohani, baik dalam dunia sekolah, dunia pendidikan, dalam pekerjaan, maupun di dalam Tuhan. Kuat, tangguh, tegar akan memperoleh upahnya. Kenapa kita harus kuat, tangguh, dan tegar? Karena dalam Tuhan ada harapan, ada masa depan. Dan orang-orang yang kuat, tangguh, tegar inilah yang mampu memecahkan misteri, bahkan dipercaya oleh Tuhan untuk menerima mengemban misteri, sehingga Tuhan menjadi sahabat kita, berkata-kata kepada kita, berbicara kepada kita, dan meminta, bahkan menjadi jembatan untuk kita menyalurkan, memberitahukan kata-kata Tuhan kepada orang lain. Gereja Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau bangun, kita mau bangkit, kita mau hidup, dan kita mau bisa memecahkan misteri kehidupan ini. Itu bisa semua terjadi apabila kita percaya kepada firman Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, mentaati firman Tuhan, dan yang terakhir, kuat tangguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan.